Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami melalui video ini. Sebelum melakukan presentasi, saya di sini akan melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami. Nama saya sendiri Afrika Yuansa dengan NPM 271010008 dan rekan saya. Nama saya Elmawati dengan NPM 20710100014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadatul Awalia dengan NPM 207101002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahmadini dengan nomor NPM 20710101023. Nama saya Putri Sabina Suherli dengan NPM 20710101019. Baiklah, itu tadi sekian daripada perkenalan pada kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan tentang ke materi sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila menurut pendapat saya adalah berawal dari pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1945 yang akhirnya pidato itu disetujui kalau tidak salah pada tanggal 1 Juni 1945 dan itu adalah hari lahirnya Pancasila. Dan menurut saya sejarah lahirnya Pancasila itu adalah supaya bangsa Indonesia ini memiliki suatu ideologi atau dasar pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia agar mencapai suatu kedaulatan negara, supaya negara ini menjadi berdaulat, adil dan makmur, dan supaya negara ini menjadi negara yang teratur, yang memiliki visi dan tujuan. Dan saya lanjut ke materi kedua, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan dalam berkehidupan bernegara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah supaya seluruh rakyat Indonesia ini itu memiliki visi dan tujuan bahwa Indonesia ini akan maju ke depannya. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi menurut pendapat saya, lahirnya Pancasila adalah sebuah fondasi yang dipakai bangsa Indonesia tercinta dalam mengamalkan norma-norma sosial dalam kehidupan sosial. Lahirnya Pancasila juga dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia dalam segala hal, maupun suku, ras, atau agama. Pancasila juga dapat mensejahterakan tujuan masyarakat Indonesia dan tujuan cita-cita dari bangsa itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu fondasi negara yang dibentuk sebagai ideologi suatu negara. Ideologi memiliki arti yang artinya yaitu ide pokok. Jadi ideologi ini sangat penting bagi negara. Demikianlah pendapat yang telah saya sampaikan mengenai lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut pendapat saya tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi, merupakan awal mula tonggak pembentukan suatu negara dan pemersatu bangsa yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila. Tujuan sebagai dasar negara yaitu pedoman untuk bangsa Indonesia serta memberikan arah dan tujuan baik untuk menggapai cita-cita suatu bangsa. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan fondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur suatu bangsa. Apa itu sejarah lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno-Hatta sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Apa itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pendapat saya, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa yang merupakan pondasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di bangsa ini. Persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi, perdamaian dan kesejahteraan yang harus terus ditekankan dalam setiap langkah perjuangan. Karena pada sejatinya bangsa kita adalah bangsa yang berbudi luhur dan bangsa yang syarat akan gotong royongnya. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan penyelenggaraan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan dari anggota kelompok saya. Di sini saya akan menyimpulkan. Apa sih kesimpulan daripada pendapat-pendapat daripada kelompok kami? Saya akan menyimpulkan yang pertama itu sejarah. Menurut kelompok kami, sejarah lahirnya Pancasila itu adalah sebagai suatu pedoman atau ciri khas dari negara Republik Indonesia ini, dan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negeri ini, baik itu banyak sekali perbedaan yang ada dalam negeri itu, baik segala agama, suku, bangsa, suku, ras, kebudayaan dan sebagainya yang beragam di Indonesia ini, dan juga merupakan visi bagi negara Republik Indonesia ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan yang kedua itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kesimpulannya adalah Pancasila itu sebagai pondasi dasar bagi negara Indonesia dalam hal menjaga kedaulatan rakyatnya, serta menerapkan sila yang ada di dalamnya, yaitu 5 sila itu, agar terciptanya rakyat yang rukun sejahtera. Karena di dalam Pancasila itu sudah mencakup sesuatu yang sangat pas dan baik bagi negara Republik Indonesia ini. Sekian presentasi daripada kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.